Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sesi post-match press conference pertandingan pekan keempat antara Persib Bandung melawan Borneo FC berakhir imbang dengan skor 0-0 malam ini di Stadion Indomilk Arena. Sudah hadir bersama kita di sesi pertama ini perwakilan dari Borneo FC, ada Coach Ahmad Amiruddin. Selamat malam, Coach. Dan pemain Mas Sultan Sama. Malam, Mas. Oke, langsung aja nih, Coach. Bagaimana pertandingan malam ini? Sepertinya lagi-lagi masalahnya masih sama, Coach, di urusan finishing ini. Padahal peluang Borneo cukup banyak tercipta. Bagaimana komentarnya, Coach? Kalau secara keseluruhan, yang pertama-tama saya apresiasi kerja keras pemain. Mereka mau bertahan sama-sama, menyerangnya juga sama-sama. Terus itu lagi problem di finishing, tapi memang chance untuk finishing itu di tim seperti Persib sedikit lebih kurang. Ya. Jadi saya pikir itu hasil ini fair buat kami. Oke, walaupun dengan poin 1, tapi sudah cukup fair dia. Menurut saya alhamdulillah ini patut disyukuri karena kita tahu seperti apa kualitas Persib. Oke, Coach. Langsung ke Mas Sultan dulu. Bagaimana jalannya pertandingan menurut Mas malam ini? Cukup ketat sampai menit-menit akhir nih. Bagaimana komentar Mas Sultan? Alhamdulillah ya, kita bisa mencuri poin di sini. Sesuai instruksi pelatih Kutamir, kita bisa menahan Persib Bandung. Alhamdulillah. 1 poin yang disyukuri untuk malam ini ya, Mas. Oke, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ke kolom chat untuk Coach Ahmad Amiruddin dan Mas Sultan Sama. Ini sudah ada dari Mas Rohman. Gagal mempersembahkan kado indah untuk Bos Nabil, bagaimana komentarnya, Coach? Yang kedua, lebih banyak bertahan, apakah memang ini strategi khusus dari Borneo? Dan yang ketiga, mungkin sekalian gocekan dari Jonathan Bustos terlihat tidak efektif malam ini, Coach. Yang pertama kami mohon maaf kepada Pak Presiden karena sebenarnya kami sudah sepakat sebelum ke sini ingin berusaha mempersembahkan kemenangan, tapi ini sudah takdirnya kita dapat seri, alhamdulillah, karena kita tahu kita lawannya siapa, Persib ya. Mengenai bertahan, saya pikir tidak ya, itu normal karena dari awal kami mainnya main menyerang 4-3-3, malah di babak kedua kami lebih ofensif, kami masukkan lagi gelandang dan winger yang lebih berani menyerang. Kami ngambil resiko karena itu tadi kami mau berusaha untuk menang, tapi hasil udah seperti ini ya, alhamdulillah. Yang ketiga tadi gocekan dari Jonathan Bustos terlihat tidak efektif malam ini. Mungkin kontribusi Bustos secara individu mungkin agak kurang karena kita tahu dia dikawal sama Mark Locke sama Rashid dan itu agak lebih berat buat si Bustos. Oke. Sambil menunggu pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin ke Coach lagi nih, belum bisa meraih poin maksimal malam ini, Coach. Sementara waktu recovery untuk next game itu mungkin sedikit lebih pendek dari pekan ini ke pekan depan. Ada trik khusus nggak yang dipersiapkan nanti ke depannya, Coach? Ya, pasti ada ini ya, ada diskusi dulu di tim pelatih bagaimana kita memanage waktu karena ke match berikutnya itu cuma 4 hari mungkin. Ya. Pasti butuh recovery yang lebih. Sementara masa persiapan kita tidak terlalu ideal. Jadi kita harus pintar-pintar menyiasatin. Oke, sambil menunggu lagi, mungkin ke Mas Sultan dulu nih. Permainan Borneo terlihat memang walaupun berakhir seri, tapi terlihat sangat kompak dan konsisten hingga menit akhir sebenarnya, Mas. Tapi memang soal finishing tadi jadi sorotan utama. Kira-kira kalau secara pribadi, apa yang bisa diperbaiki dari pertandingan ini untuk next-nya nanti, Mas? Dari pemain sih kita udah kerja keras dan kompak. Dan mudah-mudahan di next selanjutnya kita bisa meraih kemenangan. Ya alhamdulillah kita bisa meraih seri dulu di sini. Kandang Bandung kan. Kalau ada yang ingin diperbaiki mungkin apa nih Mas sisinya untuk ke depan? Ya mungkin kita harus lebih percaya diri lagi. Percaya diri. Oke, siap. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan lain? Sebentar. Oh ini ada mungkin untuk Coach juga. Bagaimana performa Boas, Coach, yang terlihat belum maksimal dari beberapa laga termasuk laga tadi barusan lawan Persib? Ya, Boas mungkin belum kembali ke top performan karena dia kan terlambat gabung di tim. Jadi secara kondisi baik itu fisiknya, adaptasinya mungkin masih perlu step by step.
Makanya kami kasih durasi bermain itu sedikit lebih banyak untuk bisa dia kembali ke performanya itu. Tapi progresnya tetap terlihat ya, Coach? Alhamdulillah kalau secara umum dibanding pertama datang dengan yang sekarang sudah lebih bagus ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa dia kembali ke top performa dia. Oke. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan untuk keperwakilan tim Borneo? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja di sesi post match malam ini bersama tim Borneo. Terima kasih sudah hadir di virtual post match press conference malam ini. Terima kasih Coach, terima kasih Mas Sultan. Oke teman-teman, selamat malam kembali. Kembali hadir lagi bersama kita di sini untuk sesi post match press conference pertandingan malam ini Persib Bandung melawan Borneo FC berakhir dengan skor 0-0. Sudah hadir bersama kita perwakilan tim dari Persib. Ada head coach Robert Rene Albert dan pemain Mas Supardi Nasir dan ada Coach Yaya yang setia menemani kita di sini untuk menerjemahkan. Terima kasih Coach Yaya. Oke, langsung aja ke Coach Robert. Persib not play as usual probably. Too many missed opportunities. What happened, Coach, tonight? Well, I think it's not only today. It was in the previous matches also. The team is stable. But what we're lacking is still the final part, the goals. And we said that today in the match, that before the match and during the match, we must make sure that we are more effective and more clinical in that final third. And still that was lacking again today. So despite, I think, equal game, the other team, Borneo, good team, we know that, good foreigners, good local players also, it's a solid team. But overall, when we look at the number of real chances, we should have finished the game and got the 3 points. Halo, langsung. Oh ya, saya pikir tim ini tetap stabil ya. Cuma sayangnya di final third atau finalisasinya, ketika kita harus betul-betul bukan hanya mengancam ke penjaga gawang, tapi juga betul-betul clean. Kita harus memanfaatkan setiap peluang atau keinginan kuat untuk mengancam gawang lawan. Itu yang masih kurang buat tim kita. Saya pikir pertandingan ini dengan skor yang sama cukup adil, karena kita lihat bagaimana Borneo punya pemain asing yang bagus. Dan mereka juga dihuni oleh pemain-pemain lokal yang kita tahu bagaimana kapasitasnya. Oke, langsung ke Mas Supardi dulu. Perjuangan sangat maksimal malam ini Mas, tapi belum bisa meraih poin maksimal. Seperti apa rekan-rekan pemain menyikapi hasil pertandingan malam ini? Ya tentunya ini hasil yang tidak kita harapkan sebenarnya. Karena kita kepengen dan kita punya persetujuan dari awal, memang kita pengen merebut 3 poin di kandang kita. Tetapi perjalanan masih panjang. Ini baru pertandingan keempat dan ini kompetisi tetap kita masih di on track tentunya. Semoga pertandingan selanjutnya kita akan bisa merubah keadaan ini. Dan, saya berharap ke teman-teman dan saya percaya ke teman-teman semua. Mereka punya tekad yang sama. Terima kasih. Oke, langsung ke pertanyaan dari teman-teman. Langsung ke Mas Supardi nih, kebetulan ada pertanyaan langsung Mas dari Bandung Football. Kondisi cedera lutut Mas Supardi di babak kedua tadi bagaimana, Mas? Ya, saya mengalami sedikit masalah di paha, tetapi bukan di lutut. Insya Allah tidak ada masalah. Butuh waktu istirahat tadi, dan saya nggak mungkin bisa paksakan karena kalau saya harus perawatan lama, saya harus memikirkan tim juga. Jadi harus ambil keputusan cepat dan saya nggak bisa melanjutkan pertandingan. Tapi saya pikir tidak ada masalah pertandingan selanjutnya. Okay, back to Coach Robert. Compared to the previous 3 matches, how do you think the progress of Persib so far in these 4 matches overall? Yeah, I think every match you can see the team is getting more used to each other. So there's no problem with that, but the problem is absolutely still in the final third. We played 4 matches. This is the first match we don't score, and in the previous matches, of course, our midfielders have been scoring. So you see the effect when the midfielders don't score.
the strikers really must take over, and that is still the lacking part. Looking at the next 2 matches, where we have 6 matches in the first round, that is something that we keep working on, that the forwards really have to deliver as well. Ya, kalau kita bandingkan dengan 3 pertandingan sebelumnya, kita masih kurang seperti yang saya bilang tadi di final third atau di finalisasi ketika kita mencetak gol. Ya. Ini pertandingan yang pertama buat kita nggak bisa cetak gol. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya kita tahu bahwa gol terjadi oleh pemain gelandang kita semuanya, dan tentunya kita tetap bekerja untuk membantu, untuk mencoba memaksimalkan pemain depan kita supaya lebih tajam, kemudian punya keinginan kuat untuk bisa mencetak gol, dan kita masih tetap bekerja untuk itu, dan ini menjadi tugas kita semua. Karena kita punya pertandingan sampai 6 pertandingan nanti untuk sementara. Okay, Coach Robert, speaking about forward dari Bandung Football, opinion about Wander Luiz performance so far, Coach? Well, Luiz is playing quite alone as well. There's no Jeffrey with him, and so that is different than what it was before. But Luiz must also show his scoring ability. And he knows that, so there's a lot of pressure on him, obviously, but we need to give him the support that any striker will start scoring. And once he scored that first goal, normally the other goals will follow. So it is now the pressure on him that he has to deliver, and we support him and that he has to start scoring goals. Ya, Luiz untuk sementara ini bermain seperti sendiri, karena kita memasang 1 pemain striker, dan biasanya di situ ada pemain kita Jeffrey yang bisa duet dengan Luiz, jadi bisa saling bahu-membahu seperti itu. Tapi untuk Luiz sendiri dia harus mencoba terus-menerus berusaha untuk mencari momentum supaya dia bisa kembali lagi ke kebiasaannya untuk menjadi pencetak gol itu. Okay, back to Coach Robert again. With the with the brief preparation time for the next match against Persikabo, do you think is there any option for rotation? Definitely, because we already have Sapadi got out in the match, Ardi got out in the match. We have definitely some tired legs again, but we have a recovery session tomorrow, and for sure we will see a little bit of changes in the next match. That is obvious, because it's not only the next match, it's also the next match after that. We play now within 8 days, 3 matches. So our schedule is very tight, and that if you've not played for 1.5 years, it's not easy for the players. So I think the players are still doing a good job. The fields are also not to the best condition, obviously, too many matches on the field. I know everybody's trying their best to repair the fields, but it is not easy with so much burden and load on the field. And last but not least, because last match nobody asked us about the referees, but I think, okay, then I wait with it. Ya, tentunya kita harus melihat bagaimana kondisi pemain kita ya, seperti yang terjadi pada kapten kita Supardi, kemudian sebelumnya ada Ardi. Kita besok akan melakukan recovery training. Tentunya kita bisa melihat bagaimana pemain yang bisa tetap melakukan conditioning, tetap latihan maksudnya. Kemudian ada pemain yang memang harus melakukan recovery training. Dan tentunya sangat tidak mudah ketika kita tidak berkompetisi selama 1,5 tahun, kemudian selama 8 hari kita harus melakoni atau melakukan pertandingan 3 kali ya. Itu tentunya tidak mudah. Okay, the question is for Coach Robert from Dede Idrus. How do you think about the referee's performance in this game?
That is a good question. we were definitely a bit disappointed with the overall performance. We will review the video like we did last week, and we saw some things that in the last match that we played, some very, very strange situations where we got yellow cards. It's very, very funny. And today, as an example, the referee in the second half made a clear mistake. Anybody can make a mistake. The referees can also make mistakes. We are not angry with that. It happens in the match. But if the referee make a mistake by not awarding us a very clear corner kick, and our players start protesting, and then my captain at that moment, Victor, gets a yellow card for protesting to the referee when he makes a mistake, I think that is not correct. The referee should just say, I'm sorry, I made a mistake. And your reaction, I understand. That happens in professional football. But these referees are suddenly so afraid, and they protect themselves, they protect their own mistake, and they flash my player a yellow card. Should never be a yellow card. And that is what we are so confused about. There must be consistency. There must be no problem with a mistake, but admit it and say, sorry, lads, and the game goes on. Not punishing my players for a mistake by the referee. That one is very difficult to tolerate. Ya, mengenai wasit, tidak mudah ya. Ketika kita melakukan pertandingan, kemudian pertandingan terakhir kita kemarin, kita begitu banyak mendapatkan kartu kuning. Padahal kita sendiri melihatnya tidak perlu mereka mendapatkan kartu kuning. Sementara apa yang kita lihat, yang seharusnya mendapatkan kartu kuning, tidak mendapatkan kartu kuning. Sekarang contohnya misalnya ketika pertandingan di babak kedua, ada momen di mana kita yang seharusnya mendapatkan corner kick dengan jelas, kemudian wasit seperti ragu dengan keputusannya. Dan ketika pemain kita datang, terutama Victor, karena Victor setelah Supadi diganti, Victor jadi kapten, dan dia adalah kapten yang bisa berbicara dengan wasit. Tetapi dengan reaksi yang ditunjukkan Victor ketika wasit sudah menunjukkan untuk tendangan bebas ke tim Borneo, saya pikir wajar Victor melakukan respon seperti itu. Dan kalau misalnya wasit merasa memang, oh iya ini harusnya corner, oke, saya yang salah. Tidak perlu menunjukkan karena ketakutannya, karena keegoannya untuk menunjukkan bahwa saya wasit. Kemudian dikasih kartu. Karena Victor posisinya adalah sebagai kapten. Itu, dan kita percaya siapapun kapten di sini bisa berbicara atau menjembatani antara pemain yang lain dengan wasit. Itu yang membuat saya sedikit bingung ya dengan keputusan-keputusan seperti itu. Okay, well explained by Coach Syed. Okay, probably the last question for Coach Robert. How is the progress of the players' physical condition so far? Because in the last 4 matches, we see that the tempo of the game always decreases in the middle of the second half. In all the matches, and that is something that we have to accept. Players have not played competitive for 1.5 years, and we cannot expect them with actually very short preparation time. There was no pre-season. Directly you have to start after 3 weeks. Some teams are not complete even. We were not complete. And immediately I have to start in a very hectic schedule. So obviously the second half, you see that in many matches, people get cramps. You start seeing already injuries in teams because that is the schedule that we have to live with, and we have to try to overcome. So it's normal. It's normal that you will see that in some more matches again, that there will be a decrease. Slight improvement in the second bubble, because teams have a little bit time to start preparing now after the first 6 matches, but not to the level like it should be. That will take longer time before the teams are really established after so long not playing football. But there is a progress. Ya mungkin saya sedikit menambahkan, nggak apa-apa ya.
Karena saya sebagai pelatih fisik. Kena edisional mengenai kondisi fisik pemain. Dari apa yang disampaikan oleh Coach Robert bahwa di masa pandemi ini sangat susah untuk mendapatkan pre-season yang betul-betul menghadapi kompetisi. Seperti kita tahu, jadwal yang sudah ditetapkan oleh PSSI ketika liga akan digelar, ternyata akhirnya dalam tanda kutip diundur. Mundur karena alasan PPKM. Dan itu kita semua harus terima. Tetapi sayangnya ini tidak sama diterima oleh setiap tim yang berada di daerah-daerah tertentu. Terutama khususnya Bandung. Dan kita masih berharap kompetisi ini jadi. Dan kita memulainya dengan perasaan yang penuh dengan tanda tanya. Jadi atau enggak? Jadi atau enggak? Ketika mulai kita start latihan sampai akhirnya kita jadi kompetisi. Kita punya waktu 26 hari. Sementara ada banyak tim, yang saya tahu 4 tim yang tidak melakukan latihan betul-betul konsisten seperti tim lain. Persib salah satunya. Sementara tim lain bisa melakukan latihan di masa PPKM. Dan tentunya seperti yang Coach bilang, 1,5 tahun tidak mudah untuk mendapatkan performan ketika start kompetisi. Itu semua pemain dalam kondisi yang betul-betul top. Kita perlu latihan tambahan, kita perlu latihan bermain ketika betul-betul untuk mencapai level di masa kompetisi. Dan dengan sistem bubble seperti ini, sampai 6 pertandingan mungkin kita akan ada break, mungkin itu bisa kita manfaatkan. Dan saya sendiri sudah pernah bilang dulu, kita tidak pernah melakukan uji coba untuk pematangan tim. Artinya di kompetisi ini kita jadikan uji coba semuanya. Dan tentunya saya melihatnya ada progres seperti yang Coach Robert sampaikan. Itu mungkin. Oke, terakhir buat Supardi. Last one for Supardi. 2 kali hasil seri masih 2 pertandingan. Apakah ada berdampak secara mental pada pemain untuk terutama untuk pertandingan selanjutnya? Saya berharap tidak berpengaruh ke mental pemain. Saya berharap karena saya tahu mental pemain dan teman-teman di tim, mereka punya mental yang kuat dan mereka pasti berpikir bagaimana membangun tim ini. Saya sangat percaya itu. Saya berharap ke teman-teman juga. Ya, kita sama-sama berjuang untuk pertandingan selanjutnya ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai. Siap, semoga sukses di pertandingan selanjutnya, Mas. Good luck on your next match. Stay healthy, tetap sehat, keep the spirit up. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kita malam ini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.